Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Adi di channel 1001. Untuk anak-anak kelas 4, semoga senantiasa sehat di rumah ya, tanpa kekurangan suatu apapun, dan kita tentunya tetap selalu bersemangat dalam belajar. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita kali ini akan masuk di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang pertama terkait dengan pekerjaan orang tuaku. Nah, mari bersama-sama kita simak penjelasan materinya. Pekerjaan orang tuaku. Nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Nah, mari kita lanjutkan ya. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Oke, ya, materi terkait dongeng ini Pak Adi akan membacakan sebuah dongeng terkait dengan tupai dan ikan gabus. Nah, silahkan untuk anak-anak simak ya, ada tupai dan juga ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan hiu kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itu adalah dongeng terkait dengan tupai dan juga ikan gabus. Dan sahabatnya si tupai ini, si ikan gabus ini sedang tidak enak badan dan merasa tidak fit, sakit, dan tentunya membutuhkan obat untuk bisa segar kembali. Kepada sahabatnya, kepada si tupai,
dimintakan untuk mengambil hati dari ikan hiu untuk bisa digunakan sebagai obat ikan gabus, sehingga pada akhir cerita ikan gabus pun sehat kembali dan si tupai merasa sangat senang, merasa sangat bersyukur atas kesembuhan atau kesegaran kembali dari sahabatnya yaitu ikan gabus. Nah, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Untuk anak-anak di rumah bisa menulisnya ya, judulnya apa, tokohnya ini siapa, ya, sifat tokohnya bagaimana, nah tempatnya ini di mana, ya. Tupai tadi ketemu ikan gabus di mana, mengambil hati ikan hiu di mana, awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana, dan pesan moralnya bagaimana. Nah, pesan moral ini pesan-pesan yang disampaikan kepada kita terkait moral, terkait sikap yang perlu kita teladani. Silahkan untuk bisa anak-anak tuliskan di kolom-kolom berikut ini atau membuat kolom tersendiri di buku yang anak-anak miliki. Baik, selanjutnya setelah dari dongeng ya, ini anak-anak sudah memahami tentunya isi dari dongeng tersebut terkait dengan tupai dan ikan gabus ya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut dan hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Silakan dikerjakan. Dan berikutnya, berikutnya ini Pak Adi memiliki informasi terkait Dayu. Dayu ini memiliki ayah yang bekerja sebagai pengrajin kayu. Nah, tadi kita sudah membahas pekerjaan sebagai pendongeng dan kemudian kita akan melihat bagaimana pekerjaan seorang pengrajin kayu. Mari kita simak bersama-sama materinya. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni, ya, maksudnya Beni ya. Ini ayah Beni yang memiliki pekerjaan menjadi seorang pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi dan menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, ini adalah pekerjaan sebagai pengrajin kayu. Ya, kita lihat bersama-sama. Tentunya sehingga dihasilkan kursi ataupun meja melalui proses yang lama, ya, mulai dari membeli kayu, memotong kayu, dan juga membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecatnya, dan sampai ke mebel, toko mebel, dan juga ada orang-orang yang beli sehingga terdapat meja maupun kursi di rumah-rumah seperti itu. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan. Nah, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Ya, tadi ayah Beni pengrajin kayu itu menghasilkan apa? Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Dan yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, ini tentunya sangat mudah sekali untuk dijawab oleh anak-anak, apalagi mungkin di sekitar anak-anak ada tetangga atau saudara yang berprofesi sebagai pengrajin kayu atau tukang kayu seperti itu. Berikutnya ya, nah, coba kalian amati di sekitar kalian, coba ya, kalau memang ada,
Coba kita perhatikan apakah ada pengrajin di sekitarmu. Coba kalian tuliskan produk yang dihasilkan apa, sumber daya alam yang dipakai apa, jenis pekerjaan yang dilibatkan apa, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar apa. Contohnya seperti ayah Beni tadi, pengrajin kayu ya, menghasilkan kursi dan menghasilkan meja. Sumber daya alam yang dipakai adalah kayu. Jenis pekerjaan yang dilibatkan adalah tukang kayu, ada penjual di toko mebel, dan tentunya sehingga sampai dapat digunakan oleh orang-orang di rumahnya masing-masing seperti itu. Jadi silahkan untuk kalian amati jenis pekerjaan yang dilibatkan untuk suatu pengrajin tersebut. Nah, berikutnya sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Berikut ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, pada awalnya ya kita dapat menemukan kayu di hutan ya, ataupun di pekarangan, ataupun di tempat di mana ada kayu yang ditanam. Kemudian kayu itu dipotong pakai gergaji ya, kemudian diangkut menggunakan angkutan kayu, bisa menggunakan truk ya, dan setelah itu kayu diproses, diolah dari kayu balokan tersebut, dijadikan kursi, dijadikan meja, ataupun perabot-perabot yang lainnya. Kemudian kayu tersebut setelah jadi kursi ataupun meja dikirim ke mebel, toko mebel ini yang menjual perabotan ya, perabotan meja, kursi, almari dan lain sebagainya. Kemudian baru sampai ke tangan pembeli. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat di sini contohnya. Pekerjaan yang terkait adalah ini, ada contoh pemotong kayu, ada ini angkutan barang ya, membawa kayu, ada sopir, ada pak tukang kayu, ada pedagang toko mebel ya. Nah, itulah salah satu beberapa dari contoh pekerjaan terkait dengan pengrajin kayu seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ya, melihat dari kayu yang digunakan untuk bahan mebel. Kita mau memperhatikan penampakan hutan. Nah, kayu kita peroleh dari hutan. Kita lihat hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Nah, untuk yang berwarna hijau itu menunjukkan pohon, dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, ini adalah Pulau Kalimantan dengan perkembangannya dari waktu ke waktu, mulai dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Nah, hijau ini menunjukkan adanya pohon, dan yang putih-putih berlubang ini menunjukkan hutan yang gundul. Maka dari itu kita dapat melihat secara sekilas bahwasanya sejak 1950 jumlah pohon ataupun di hutan mengalami pengurangan pohon, dan juga dapat diartikan sebagai adanya penggundulan hutan. Nah, mulai berkurang, hijaunya mulai berkurang, tambah berkurang lagi. Jadi di Kalimantan dapat kita simpulkan bahwasanya terjadi perbedaan yang luar biasa tahun 1950 sampai dengan 2020, di mana banyak sekali ditemukan adanya hutan yang gundul ya, yang putih-putih seperti ini sudah gundul, dan yang hijau ini masih ada hutan yang lebat. Mulanya seperti ini menjadi seperti ini, mulanya seperti ini ya, sampai tahun 2010 sampai 2020 ini juga perbedaannya sangat besar. Di sini masih hijau 2020, di sini sudah gundul seperti itu. Nah, untuk anak-anak silahkan jawab pertanyaan di bawah ini ya, terkait dengan kenampakan hutan di Kalimantan. Oke. Ada
6 soal di dalamnya. Terima kasih, itu yang dapat Pak Adi sampaikan. Selamat belajar di rumah. Mari kita jaga lingkungan, mari kita jaga alam kita agar tetap lestari. Terima kasih, Pak Adi cukupkan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.